Shalom, selamat malam. Ibadah keluarga hari Rabu 9 Juni 2021 segera kita mulai. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Saya undang kita berdiri untuk menyambut hadirat Allah di tengah persekutuan kecil kita ini. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 369, bait pertama dan bait yang ketiga. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu, juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martil, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami datang menghampiri Engkau, menghadap tahta kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kami, sehingga sampai dengan jam saat ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan. Berbagai aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan sudah berkati. Dan saat ini Tuhan, kami duduk sejenak. Kami akan beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah kami pada saat ini kami hanya mau serahkan kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah peribadahan kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita masuk di dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, di mana saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, untuk memahami akan maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan dengarkan. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari Alkitab
kitab Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayat 34. Yang mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua keberhasilan yang dilakukan oleh setiap manusia itu dimulai dari hal yang kecil. Sebagai contoh, membaca itu adalah hal kecil yang dilakukan pada masa anak-anak. Dan seiring bertambahnya usia dan pengalaman untuk membaca, itu akan membawa dampak yang besar di dalam kehidupan seseorang. Dulu, waktu belajar membaca itu merupakan hal yang paling sulit. Namun, setelah mampu membaca, semakin hari semakin meningkat akan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, semuanya itu yang terjadi dalam diri manusia dimulai dari hal yang kecil. Ketika hal kecil itu dijaga, dilatih, dirawat, dia akan menjadi besar. Bahkan dia akan membawa pengaruh yang besar bagi lingkungan di sekitarnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Markus mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yunani secara khusus, di mana mereka sangat memiliki suatu pengetahuan atau kemampuan yang terus ingin mengenal tentang adanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terutama bahwa di dalam keberadaan mereka itu cepat sekali menangkap, bahkan mereka cepat mengerti setiap pengajaran dengan melalui perumpamaan-perumpamaan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus menyatakan pengajarannya dengan menggunakan suatu perumpamaan. Tujuannya adalah agar mudah dipahami, agar mudah dimengerti oleh orang pada waktu itu
dan masa kini. Peristiwanya sudah lampau, namun makna dari perumpamaan itu terus bergema hingga sampai saat ini. Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang ditanam dan memberikan hasil yang besar. Kita lihat di ayat pembacaan kita tadi, ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, biji sesawi yang ditabur itu memberikan satu hasil ketika dia ditanam, bahkan hasilnya pun besar. Nah, ini Bapak Ibu yang kekasih, satu kerajaan adalah Allah adalah kisah yang ingin menggambarkan kuasa Allah dalam suatu keadaan bahwa Allah itu berkuasa sepenuhnya di dalamnya. Bahwa hadirnya kerajaan Allah itu membuat manusia dapat menjalani kehidupannya dalam kuasa pimpinan Allah. Hal kerajaan Allah itu digambarkan seumpama biji sesawi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang Yahudi sangat memahami biji sesawi sebagai biji yang paling kecil dari segala biji. Istilah biji sesawi itu digunakan untuk menjelaskan hal yang penting, hal yang paling kecil. Biji yang paling kecil itu setelah dia ditaburkan itu akan menjadi tumbuhan yang besar dan akan menjadi tumbuhan yang kuat. Di ayat yang ke-32. Tidak bisa kita bayangkan biji sesawi yang kecil itu akan tumbuh menjadi besar dan bahkan dia menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara pun dapat bersarang dalam naungannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sesuatu yang kecil dan tidak bermakna jika didiamkan saja selamanya itu akan menjadi tidak berguna, tidak ada manfaat. Jika diserahkan di dalam kuasa Allah, maka itu akan menghasilkan manfaat yang besar di dalam kehidupan. Seperti biji yang ditanam, itu akan menjalani proses dari Allah. Ketika dia mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon yang besar, demikian pula hal kecil yang membuat kita merasa tidak berarti, jika semuanya kita serahkan kepada Allah, itu akan memberikan hasil yang berguna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, menyadari hal ini, manusia perlu memiliki pengertian, perlu memiliki pengetahuan yang benar akan kerajaan Allah. Mereka perlu memahami bahwa dalam setiap situasi Allah menyatakan kehendaknya. Semuanya ditujukan bagi kehidupan manusia agar lebih baik. Kita perlu menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan kuasa Allah. Jangan kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena
Ketika kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kita akan atau kita bisa putus asa. Jika membandingkan kesusahan yang sedang dialami dengan keberhasilan yang dimiliki orang lain. Semuanya itu kita serahkan saja hanya kepada Tuhan. Kita serahkan semua hal yang kita rasakan kepada Allah semata. Bagaimanapun Dia adalah Bapa kita dan kita ini adalah milik Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita bahwa kita jangan menganggap sepele atau jangan menyepelekan perbuatan yang kecil yang dilakukan seseorang. Bahkan kita jangan rendah hati, rendah diri akan perbuatan kita. Ketika kita memberikan sesuatu yang kecil, tetapi ketika kita mau memberikan sesuatu yang kecil itu dengan tulus hati, saya yakin dan percaya itu akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, jangan kita berpikir bahwa ketika kita memberikan sesuatu yang kecil itu, rasanya kita malu kepada orang yang memberikan yang lebih besar. Padahal kita tahu bahwa apa yang kita berikan, walaupun kecil, sesuatu yang kecil, itu dibutuhkan sesama kita. Karena itu adalah hal yang berharga, karena mereka membutuhkannya. Ketika orang menabur, memberi kepada kita sesuatu, apapun itu, kita harus bersyukur. Karena ada orang lain yang peduli kepada kita. Bahkan saya mengajak kita tetap menghargai orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kita lebih intim bergaul, membaca kebenaran firman Tuhan, agar apa yang kita lakukan dalam melangkah menapaki kehidupan ini, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Terlebih kita mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan takut kepada Tuhan. Kadangkala semuanya itu datang dari diri kita sendiri. Tantangan dari dalam diri kita sendiri, itu yang susah kita taklukkan, itu yang susah kita kalahkan. Tapi saat ini mari kita sama-sama untuk mau melaksanakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 391, bait pertama dan bait yang keempat. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin.
sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah boleh menjadi berkat untuk kami anak-anak-Mu Bapa. Dan ajarlah kepada kami untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang percaya. Ya Bapa, di dalam nama Yesus, mampukan kami untuk bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu dan dapat memberi dampak besar bagi sesama kami dan lingkungan sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk keberadaan kami sebagai GPIB di dalam bulan Pelkes. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati pelayanan kami Bapa, secara sinodal maupun mupel-mupel, dan terlebih khusus di GPIB Getsemani Balikpapan. Biarlah kami boleh bersama-sama untuk melayani Tuhan dengan menyerahkan seutuhnya hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Bahkan Tuhan kiranya mau menganugerahkan kepada kami hikmat dan pengertian di dalam kami menjalankan semua tugas tanggung jawab pelayanan kami. Bapa, di dalam nama Yesus pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Getsemani Balikpapan. Mulai dari Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Lenastin, di dalam tugas tanggung jawabnya, pelayanannya, Engkau kiranya mau menyertai dia, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat yang ilahi yang berasal daripadamu Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan, dia boleh lakukannya semuanya itu dengan seturut kehendak-Mu saja Bapa. Berkati anak-anak baik yang ada di Balikpapan, di Makassar, dan di Bali yang sedang studi. Bahkan suami yang jauh terpisah yang saat ini berada di Sorong sana Tuhan. Dan terlebih keluarga besarnya dimanapun berada. Bapa, di dalam nama Yesus kami mohon, biarlah damai, sejahtera, sukacita, iman, dan pengharapan selalu ada di tengah-tengah keluarga kekasih ini. Walaupun mereka berjauhan, kami yakin dan percaya lewat iman dan percaya keluarga ini, mereka tetap ada sebagaimana saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh majelis dari sektor pelayanan 1 sampai ke 4, ke 6 Pelkat, karyawan kantor, kostor, waker, komisi-komisi, panitia-panitia, semua yang terlibat di dalam tugas pelayanan GPIB Getsemani Balikpapan. Kiranya Engkau mau menyertai dan memberkati kami semua.
Mampukan kami untuk melaksanakan tugas pelayanan dan panggilan ini Bapa. Dengan kami hanya mau serahkan kepadamu, bahkan ajar kepada kami untuk kami lakukan dengan setulus hati kami, dengan kami bertanggung jawab apa yang kami lakukan, semuanya itu adalah pelayanan milik Tuhan. Olehnya Bapa, biarlah kami melakukan tugas panggilan pelayanan kami ini Bapa dengan penuh setia, hormat dan takut kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami bersama-sama boleh bertanggung jawab atas semuanya itu. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatnya, bahkan sampai ke tingkat daerah, gubernur, wali kota. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dalam tugas tanggung jawab yang mereka lakukan sebagai seorang pemimpin yang sudah dipercayakan. Biarlah mereka melakukan tugas tanggung jawab ini atau roda pemerintahan ini dengan seadil-adilnya. Bahkan mereka lakukan semuanya itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dan mereka melakukannya dengan setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus bagaimana pemerintah mau melaksanakan vaksin-vaksin di daerah-daerah. Biarlah Tuhan dalam penyaluran vaksin ke daerah-daerah itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa bagaimana pemerintah mau menjalankan tugasnya di dalam kami sampai saat ini masih melanda COVID-19 ini Bapa. Biarlah Tuhan juga mau membantu mereka, sabar-sabarkan mereka, kuat-kuatkan mereka di dalam mereka mengingatkan seluruh rakyat Indonesia untuk selalu mengikuti protokol kesehatan sehingga semuanya boleh terselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk para dokter, juru rawat, bahkan tim medis, bahkan juga tim-tim COVID-19 Bapa. Engkau juga kiranya menyertai, memberkati mereka. Kuatkan mereka Tuhan, sehat-sehatkan mereka sebagai garda terdepan. Mampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan tetap hanya bersandar kepadamu Bapa. Bahkan Engkau juga berkati keluarga mereka Bapa. Dan bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, bahkan mereka saat ini diisolasi mandiri, baik yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah, dimanapun mereka Bapa, Engkau kuatkan mereka, Kau tolong mereka, sembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali, mereka boleh sembuh dan boleh menjalankan aktivitas mereka kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya mau serahkan seluruh keberadaan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Di dalam keberadaan mereka, Engkau pun kiranya juga menyertai dan memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan di dalam keluarga masing-masing, kami pun hanya mau serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau mau menyertai dan memberkati apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, bahkan tantangan kehidupan
keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh keberadaan kehidupan kami hanya mau serahkan kepadamu Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan salah yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau dikirim melalui rekening Bank BNI atas nama GPIB Getsemani Balikpapan dengan nomor 019 6346488. Gita Bakti 115 bait pertama dan bait kedua. Utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Kita akan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kepadamu. Yang kami tahu semuanya itu berasal daripadamu Tuhan. Engkau berkati persembahan yang kami berikan kepadamu, sehingga persembahan syukur ini dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai.